Oke, ini udah akhir tahun, dan biasanya channel review yang gede-gede, kayak Gadgetin, Jagat Review, atau mungkin Sobat HP, itu udah keluarin list rekomendasi barang di tahun itu. Tapi sayangnya, karena channel gue juga masih cukup baru, dan produk yang gue cobain di tahun ini tuh juga belum terlalu banyak, kayaknya list yang kayak gitu tuh belum terlalu relevan. Tapi sebagai gantinya, gue udah bikin Q&A, postnya udah gue taruh di community tabnya YouTube. Ada beberapa pertanyaan dari kalian, thank you udah berpartisipasi. Dan selain itu, gue juga selalu lihat ada beberapa pertanyaan berulang yang sulit banget gue jawab. Makanya di video kali ini, gue akan coba jawabin, serta klarifikasi juga, dan gue akan ceritain gimana masa depan channel ini. Gue mulai dari pertanyaan pertama yang sering banget gue dapet di kolom komentar. Jadi gini gengs, satu, karena channel ini tuh tergolong masih baru, dan ukurannya juga masih kecil banget, gua sering nggak dapet akses ke barang-barang yang kalian request. Dua, rata-rata brand itu nggak suka kalau produknya dibandingin sama produk lain. Kecuali mungkin produk yang price to value-nya itu cukup bagus, mereka mungkin masih mau. Tiga, kalau produknya gua beliin sendiri pun, itu kayaknya gua juga masih belum sanggup. Jadi penghasilan dari channel ini tuh masih kecil banget. Jadi dia belum sanggup untuk gue bisa beli barangnya terus gue reviewin buat kalian. Itulah kenapa gue nggak bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan yang model kayak tadi. So far, gue tuh udah coba untuk reach out ke beberapa brand yang kalian tanyain, dan gue nggak mendapatkan jawaban, atau nggak bahkan tidak mendapatkan balasan dari WhatsApp gue gitu. Jadi itulah kenapa gue hampir sulit banget untuk jawabin pertanyaan kayak gini. Anyway, gue sadar pertanyaan model gini tuh akan selalu aja dateng, akan ada aja terus, dan emang cukup penting gitu ya. Apalagi kalau kalian mau beli body kamera, mau bandingin antara body A, body B, body C, terus kemudian bandingin lensa, lighting, dan segala produk lainnya. So, gue kepikiran sebuah cara, tapi ini balik lagi, ini butuh support dari kalian. Dan gue baru aja buka akun Saweria. Kalau kalian selama ini suka dengan review yang gue keluarin di YouTube ini, dan kalian pengen tahu tentang produk tertentu gitu ya, atau mungkin kalian penasaran antara performa satu produk A dengan produk B, lensa A dengan lensa B, dan sebagainya, please support gue dengan kalian lakukan saweran untuk beli produknya. Kalau angkanya kekumpul, jadi ceritanya gue akan beliin produknya dan gue akan review sesuai dengan permintaan kalian. Gue mungkin juga akan bisa bandingin dengan produk-produk yang udah ada di studio gue. Link Sawerianya akan gue tulis di deskripsi, dan jangan lupa kalian tulis pesan ini adalah saweran untuk produk yang mana. Semoga dengan ini channelnya masih bisa sustain, dan kita akan lihat gimana progres ke depannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mulai dunia fotografi tahun berapa bang? Dan mulainya karena apa? Jadi gue mulainya itu sebenarnya dari beli kamera biasa, beli kamera pocket. Mungkin dari beberapa dari kalian udah tahu, gue pernah nulis di Instagram gue. Jadi gue beli kamera pocket Sony WX7 gitu. Jadi yang buat kecil banget. Itu kurang lebih belinya di tahun 2010-an. Dan fungsinya waktu itu cuma buat dokumentasi, buat foto-foto biasa. Dan itu menunjang buat kegiatan gue, buat kuliah, dan buat sehari-hari lah intinya. Tapi di zaman itu, di tahun 2010-an, itu sebenarnya gue belum fokus untuk menekuni bidang fotografi, ataupun videografi, ataupun yang melipir-melipir ke arah itu. Long story short, gue itu bikin usaha makanan, dan gue juga bikin online shop gitu ya untuk dijalanin. Jadi kita butuh foto produk yang mungkin sedikit lebih proper. Jadi kurang lebih di sekitar tahun 2017-an, 2018-an, itu gue coba pinjem DSLR ke adik gue, karena dia ada DSLR, dan itu juga DSLR-nya dipakai buat kuliah dia, ada mata kuliah fotografi di situ, dan gue coba-coba di kamera itu. Kameranya sendiri itu adalah Canon 500D, kamera yang lama, kalau nggak salah keluarnya tahun 2008, dan cuma ada lensa kit 1855 yang plastik yang kalau kalian pernah familiar sama kameranya. Setelah itu gue coba untuk foto-foto dengan kamera yang gue pikir itu jauh lebih proper dari kamera pocket gue, dan ternyata hasilnya jelek gitu ya. Jadi hasilnya sangat-sangat tidak memuaskan, kayak di luar bayangan gue, karena gue pikir ini kamera DSLR harusnya hasil fotonya lebih bagus. Tapi nggak gitu ceritanya. Terus gue sempet coba-coba buat googling, buat nge-YouTube, buat cari gimana caranya bikin foto yang lebih bagus, dan kebanyakan dari mereka itu nyalahin lensanya. 1855-nya ini emang nggak bisa hasilin foto yang bagus, katanya gitu. Dan gue terpikir untuk beli atau untuk upgrade sebuah lensa, dan jatuhlah pilihannya ke 50 1.8. Standar banget. Dari hasil lensa 51.8 itu,
gua dapati hasil foto gua itu sedikit membaik, tapi masih jauh dari bayangan gua tentang sebuah foto produk yang bagus gitu ya. Dan akhirnya gua malah keterusan untuk belajar fotografi sampai di titik ini. Jadi awalnya itu adalah foto-foto biasa untuk keperluan pribadi, keperluan kerjaan gua, tapi gua jadi suka dengan fotografinya dan itu berlanjut terus. Jadi dari situ gua ngulik-ngulik sendiri, gua ngulik-ngulik fotografi, gimana cara pakai teknik yang bagus, belajar flash, belajar lighting, terus kemudian belajar berbagai macam hal sampai terimain job-job yang kecil-kecil, terus tapi jalan terus gitu terus kegulung dan akhirnya pengen belajar videografi. Jadi setelah itu gue belajar videografi lebih jauh, coba bikin konten sampai dipercaya untuk terima job-job yang kecil, lama-lama naik dan akhirnya gue sempat ngedirect satu video iklan buat Samsung. Jadi waktu itu ada Samsung ngeluarin Galaxy Fold dan Flip, gue lupa serinya, mungkin kelima atau keempat, agak nggak inget. Tapi di tahun itu gue sempat ngedirect mungkin 7 iklan dari Samsung dan akhirnya keterusan gue bikin konten sampai kayak gini. Pertanyaan berikutnya, rekomendasi lensa tele di bawah 2 juta buat Canon DSLR dan lensa fix 50 mm buat foto dokumen sama acara street enak atau enggak kira-kira? So far gue nggak tahu ada lensa tele di bawah 2 juta. Apalagi buat Canon DSLR gitu ya. Jadi gue nggak bisa jawab. Gue nggak pernah pegang juga sebuah lensa tele yang harganya begitu murah buat Canon DSLR. Jadi ini benar-benar sulit dijawabnya. Atau gue nggak ngerti jawabannya. Oke, lanjut. Lensa 50 buat street dan buat dokumentasi. Enak atau enggak? Ini pertanyaan agak tricky karena 50 mm di lensa di body APS-C atau di body full frame gitu. Jadi body yang kalian pakai apa? Itu hasilnya atau field of view-nya lumayan bedanya gitu. Jadi 1,5 kali, 50 di full frame, 50 di APS-C. Kalau di APS-C Canon misalnya kali 1,5, 50-nya jadi sekitar 75-an kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini akan jadi dua hal yang cukup berbeda. Buat gue pribadi, kalau dokumentasi, gue sempat ngerjain job-joban atau terimain job-joban dokumentasi. Cuma beberapa kali. Dan buat gue lebih suka untuk pakai lensa zoom. Karena kalau buat dokumentasi acara itu kita butuh perubahan yang cepat banget. Perubahan focal length, framing, ini butuh agak cepat. Dan buat gua lensa zoom itu akan jauh lebih membantu daripada punya lensa prime. Apalagi kalau kalian cuma sendirian. Tapi again, style orang bisa beda-beda, tipe kerjaannya juga bisa beda-beda gitu ya. Kalau misalnya gua cuma sendirian, gua akan prefer lensa zoom. Tapi kalau ternyata ini job buat berdua, bertiga gitu ya, dan gua bukan first shooter, gua second atau third shooter, mungkin gua masih bisa pegang lensa fix gitu ya. Jadi pegang lensa prime yang agak tele untuk ngambilin candidnya. Tapi di luar itu gua lebih prefer punya wide atau ultra wide, atau mungkin pegang telezoom gitu ya. Jadi ini balik lagi, buat gue pribadi, gue lebih suka zoom, tapi ini tergantung dari masing-masing workflow di tiap-tiap fotografer. Lanjut. Berikutnya, minta tips untuk foto cara penggunaan flash dengan benar untuk menghasilkan gambar dengan pencahayaan yang baik kok. Ternyata ada lagi. Masih belum familiar untuk tahu settingan flash yang tepat. Kadang malah killing di ambience dan gelap. Saya pakai Z30 plus V860 seri 3 dan X2T. Oke, pertama, gue harus tahu ini moto untuk kegiatan apa. Karena treatmentnya tuh akan beda-beda banget. Moto buat wedding, buat dokumentasi, atau buat foto produk, itu treatmentnya sangat-sangat berbeda. Tapi gue assume ini adalah untuk dokumentasi, karena sempat di-stated atau sempat di-mention kalau dia jadi killing di ambience gitu ya, jadi gelap. Dan gue pikir ini keluhan buat orang-orang yang ngerjain dokumentasi. Mungkin buat gambaran ya, kalau misalnya kalian termasuk yang baru belajar fotografi atau baru aja bermain di kamera gitu ya, mungkin kalian masih kebayang kenapa sih masih motonya pakai flash? Kenapa nggak zaman sekarang tuh kenapa nggak pakai continuous aja gitu? Karena kalau kalian belinya lighting continuous itu kan enak dipakai, bisa buat foto dan juga bisa buat video kan. Tapi ceritanya tuh gini, jadi flash itu jauh lebih powerful dibandingin lighting continuous. Bandingannya itu adalah kalau misalnya kalian familiar dengan flash Godox yang seri agak bawah gitu ya, TT600 misalnya, itu kalau kalian bandingin dengan lampu continuous 600 watt, itu juga lampu continuousnya masih kalah. Dan itu kalau misalnya kalian bandinginnya sama-sama full power ya. Jadi flash TT600 full power dibandingin sama Godox 600 watt,
yang full power, 1 atau 100% gitu. Itu flashnya masih menang mungkin sekitar 2 stop gitu. Itu masih sejauh itu menangnya. Dan karena flash itu jauh lebih powerful, tapi cuma sebentar, dan exposure-nya tidak bisa kita cek terlebih dahulu di LCD, atau misalnya kalau kalian pakai DSLR, di optical itu juga nggak bisa kelihatan, maka makainya itu emang butuh skill. Jadi tekniknya itu adalah kalian emang harus paham banget dengan pergerakan cahaya. Juga harus paham dengan kualitas dari cahaya, pengaturan flash, dan pengaturan exposure di kamera. Karena kalau kalian pakai flash, pengaturan exposure itu udah bukan segitiga exposure lagi, itu udah hampir nggak berlaku. Karena behavior-nya itu emang agak beda. Tiap teknik flash, jadi kalau misalnya kalian pakai direct flash sama pakai bounce flash, itu tekniknya juga agak beda. Treatment-nya juga jadi agak beda, dan modifier yang kalian pakai itu juga akan menentukan teknik atau menentukan gimana cara kalian setting kameranya. Ribet, yes, tapi kurang lebih teknik dasarnya itu kayak gini. Jadi awalnya kalian setting dulu untuk expose ambience light yang kalian mau. Kurang lebih itu hasil ambience-nya kayak gimana. Setelah itu, baru kalian adjust flash-nya. Kalian pastiin flash yang kalian pakai itu neranginnya ke arah mana, arah cahayanya kayak gimana, powernya udah sesuai atau belum. Dan kalau most of itu udah selesai, udah benar atau udah sesuai dengan yang kalian mau, baru kalian adjust powernya. Jadi kurang lebih workflow yang gua pakai itu kurang lebih kayak gitu untuk dokumentasi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ternyata ada 3 pertanyaan sekaligus. Kayaknya 2 pertanyaan yang awal itu agak berhubungan dan gue akan bacain. Mana yang lebih penting untuk low light? Upgrade kamera atau lensa? Seperti A6400 dengan Tamron 2875G2, apakah lebih baik upgrade ke lensa full frame untuk ISO atau beli lensa prime f1.4 atau f1.8? Dan pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana menentukan prioritas upgrade? Kamera atau lensa untuk hasil optimal di kondisi low light? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya udah jauh lebih bagus dari pertanyaan-pertanyaan yang sering gue terima. Udah cukup refine, tapi ini masih kurang jelas sebenarnya gitu ya. Ini mau foto buat apa? Gue assume ini kayak yang tadi, ini fotonya buat dokumentasi atau buat liputan gitu ya. Mau liputan wedding, atau liputan apapun, atau liputan acara misalnya. Ini kurang lebih gue anggapnya buat itu. Sebenarnya opsinya itu nggak cuma 3 hal yang tadi udah disebutin gitu ya. Kalian punya satu opsi tambahan lagi, yaitu upgrade lighting. Upgrade lightingnya kayak yang tadi gue udah sebutin, kalian bisa pakai flash, lampu yang sekali aja keluar, tapi powerful banget dan makainya emang harus belajar sedikit, atau kalian beli lampu continuous yang bisa dipakai buat foto dan video, tapi catatannya adalah powernya nggak bisa kenceng banget gitu. Kalau kalian mau sampai kenceng banget ya harganya akan jadi mahal banget. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan untuk tambah lighting gitu ya, karena venue-nya nggak bisa, atau mungkin kalau pakai teknik bounce light plafonnya ketinggian, terus warna plafonnya juga nggak netral, berarti cuma bisa push dari body atau dari lensanya. Kalau menurut gua, Tamron 2875G2, dan kalau dibandingin sama prime lens bukan 1.4 atau 1.8, itu kurang lebih hasilnya kayak gini. Bukaan yang lebih gede, 1.4, dibandingin sama 2.8, itu perbandingannya adalah kurang lebih 2 stop. Tapi kalau misalnya dibandingin antara bukaan 1.4 di prime dengan yang zoom, itu kalian kehilangan fleksibilitas dari lensa zoomnya. Jadi kalian kehilangan fleksibilitas buat framing dengan jauh lebih cepat. Jadi kalau kalian bingung 2 stop itu seberapa, kalau misalnya kalian shoot dengan ISO misalnya 3200, 2 stop itu berarti kalian dengan lensa prime bukaan yang lebih gede, itu bisa shoot sampai di ISO 800. Kalau dari sisi body, APS-C sama full frame, di kelas sensor yang sama gitu ya, di kelas teknologi sensor yang sama, sama-sama backside illuminated, itu kurang lebih selisihnya 1 stop lebih dikit gitu. Setahu gua atau seingat gua, itu tidak lebih dari 1 stop, tidak lebih dari 2 stop, atau nggak sampai 2 stop. Mungkin 1 stop lebih dikit tapi nggak sampai 2 stop. Dan itu juga hanya berlaku di ISO-ISO yang udah mulai agak tinggi gitu ya. Di atas 800 itu kurang lebih selisihnya segitu. Kalau di ISO bawah itu hampir nggak kelihatan bedanya. Jadi kalau kamu pakai lensa masih 2875, tapi ganti body ke full frame, kalian akan dapat benefit 1 stop dengan perubahan framing. Hati-hati, ini yang suka nggak dibayangkan atau nggak dipikirkan sebelumnya. Dipikir, oh ini kita bisa invest lensa yang lensa full frame aja. Tapi framingnya itu akan jadi beda. Jadi kalian pakai lensanya itu feelingnya akan jadi beda. Kalau buat upgrade yang mana dulu, ini balik lagi tergantung workflow sama budgetnya kalian.
Tapi kalau ditanyain ke gua akan selalu milih untuk lighting terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian selalu syuting di tempat yang venue-nya tidak memungkinkan pakai flash, ya mau nggak mau itu kalian upgrade lensa atau body, bebas. Dan ada workflow yang gua tahu tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kalian bisa main pakai dua body, satu pakai prime yang mungkin wide atau ultra wide, satunya itu ambil pakai standard view gitu ya. Jadi pakai kurang lebih di 40-an ekivalen full frame, 40 sampai 50 mm full frame. Dan itu akan jadi lebih enak karena kalian pegangnya dua body. Atau kalian pilih satu body yang lebih upgrade. Jadi misalnya pegang full frame tapi dengan lensa zoom. Yang mesti kalian pahami itu adalah nggak setiap foto itu emang harus diambil dengan bukaan yang gede atau depth of field-nya tuh harus kecil banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian dokumentasi, fotonya foto group, terus dia nggak dalam satu plane yang sama. Jadi lebih baik kalian pelajari dulu lebih detail ini kebutuhannya apa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghasilkan foto menarik di kota biasa tanpa ikon wisata atau daya tarik visual? Jadi ini kayaknya ngomongin foto yang in general gitu ya, atau mungkin ngomongin foto landscape. Gue juga bingung ini jawabnya gimana, tapi gue akan coba jawab secara in general gitu ya. Kalau kalian lagi belajar fotografi, in general, kalian kan nggak harus bermain di sebuah genre tertentu gitu. Jadi kalian bisa main portrait, kalian bisa main makro, kalian bisa main still life, main product, main food photography, dan ini nggak harus ada icon atau tempat wisatanya gitu menurut gua. Dan di fotografi itu ada banyak teknik untuk ningkatin sebuah hasil visual dengan cara kalian bisa main lightingnya, kalian main komposisinya, dan kalian juga bisa ulik dari berbagai macam teknik fotografinya gitu ya. Jadi kalian bisa main composite, kalian bisa main slow speed, high speed, main time lapse, banyak banget. Pertanyaan terakhir. Cara menambah skill fotografi, apakah harus gabung komunitas atau self-learning aja? Jadi zaman sekarang tuh cukup banyak cara untuk belajar fotografi gitu ya. Kalian bisa nontonin YouTube, kalian bisa beli e-course, ikut workshop, atau mungkin kalian bisa gabung komunitas juga bisa, dan masih banyak banget. FYI, gue juga punya e-course fotografi yang kalian bisa lihat di christochandra.com. Dan ini tuh menurut gue harganya jauh lebih murah, apalagi kalau misalnya kalian bandingin dengan workshop atau bahkan mungkin kursus fotografi. Gabung komunitas tuh juga menurut gue juga banyak positifnya gitu ya. Kalian bisa dapat update untuk sebuah acara tertentu atau workshop tertentu. Kemudian ketemu banyak teman untuk tukar pikiran, cobain gear mereka, cobain lensa mereka, dan lain sebagainya. Bisa semuanya. Oke, so far gitu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, please kasih like di video ini dan kasih tahu juga better gua bahas apa di video berikutnya. Dan sampai ketemu sama gua Christo Chandra di video berikutnya. Ciao.